Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Izinkan saya dan Bu Fitri untuk mengimplementasikan berbagi praktik baik kami untuk Bapak dan Ibu guru. Hasil dari kemarin kami mengikuti pelatihan tentang 7 jurus BK Hebat. Kita kolaborasi ya Bapak Ibu ya, insya Allah nggak lama. Air tajin obati saraf agar tidur terasa nyenyak. Mohon izin dan juga mohon maaf, kami presentasi tidak banyak-banyak. Baik, lagi ya Bapak Ibu ya. Makan soto di pinggir kali. Jangan lupa tambahkan koya. Selamat datang Bapak dan Ibu, mari kita belajar bersama. Baik, kita mulai dari di BK ada 7 jurus BK Hebat ya Bapak Ibu. Kita mulai dari jurus pertama yaitu kenali potensi. Mungkin kita nggak akan banyak-banyak menerangkan, yang saya jelaskan tentang kenali potensi. Ini pasti bukan hal yang asing untuk Bapak Ibu semuanya. Apalagi biasa kita melaksanakan yang namanya asesmen ya Bapak Ibu ya. Asesmen kognitif dan asesmen non kognitif. Kami di BK tiap awal tahun ajaran ada tes yang sudah difasilitasi oleh tim kurikulum. Terima kasih banyak untuk Bu Misna yang sudah memfasilitasi. Biasanya kita mendapatkan hasil tes IQ, kemudian tes gaya belajar, kemudian juga tes multiple intelligence. Yang akan kami yang biasanya digunakan untuk pemetaan kepada murid-murid kita. Dan apa sih yang harus manfaatnya kalau kita melakukan mengenali potensi siswa? Yang pertama adalah kita bisa mengakomodasi diferensiasi atau perbedaan dari tiap-tiap murid. Karena kan nggak semua murid mahir di seluruh mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. Ada yang mungkin dia mahir di linguistik, kemudian ada yang juga di naturalis atau MIPA, matematika, kemudian juga ada juga yang memang dia punya bakat di bidang olahraga seperti itu. Next, jurus kedua. Ya Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki jurus kedua tentang kelola emosi, kita kayaknya biar lebih cair ice breaking dulu ya Bapak. Ya Bapak dan Ibu, mohon maaf berdiri ya. Ice breakingnya gampang. Ice breakingnya itu tepuk semangat aja Bapak dan Ibu, seperti ini. Tapi badannya Bapak dan Ibu harus goyang ya, tidak boleh diem saja. Tepuk semangat. Semangat. Loncat-loncat Bapak Ibu. Sekali lagi ya. Ya, tepuk semangat. Ya Bapak dan Ibu, kemarin saat implementasi kita ada tentang kelola emosi. Kenapa di jurus kedua ini ada kelola emosi? Karena kita tentunya sebagai pendidik atau pengajar harus memahami terkait dengan emosi anak-anak kita. Anak SMP itu adalah masa remaja awal ya Bapak Ibu ya, masa mencari jati diri, di mana anak-anak belajar mengetahui, mengekspresikan perasaannya. Emosi itu sendiri terbagi menjadi 2. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Dimana dengan adanya kelola emosi ini diharapkan siswa-siswa bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Ketika siswa mengalami emosi, tentunya saat Bapak dan Ibu guru sedang mengajar, melihat ekspresi anak-anak, pasti kita sudah tahu apakah anak ini happy, senang, bingung, ataupun tidak paham gitu. Bingung itu termasuk bagian dari salah satu emosi. Kenapa anak itu bisa bingung? Kenapa anak itu tidak bisa mengerti? Kenapa anak itu ngefans, kagum sama gurunya atau sama temannya? Itu adalah salah satu bagian dari emosi. Karena emosi itu adalah mengekspresikan perasaannya yang ada di dalam diri anak-anak tersebut. Nah, untuk emosi sendiri Bapak dan Ibu,
ketika kita melihat ada siswa yang emosinya tidak stabil, tugas kita salah satunya bisa menerapi siswa-siswi kita atau murid untuk dilakukan terapi. Contohnya, yang paling gampang adalah ketika anak emosi, dia disuruh tarik nafas, kemudian buang nafas. Atau kita juga bisa menggunakan teknik butterfly, kita suruh tangannya di sini, kemudian lus-lus sendiri supaya dia lebih tenang. Atau dia bisa meninggalkan orang tersebut dulu, kemudian tenangkan hati dan pikirannya, atau bercerita kepada orang lain. Ya, next, jurus ketiga. Jurus ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Sebelumnya kita lihat video dulu ya Bapak Ibu ya. Mari kita lihat ya Bapak Ibu. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jerron, come on up, please. I'm going to give Jerron a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerron? Iya. Bangun lagi. Iya. Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige? Resilience means if you make that toy fall down, it can get up very, very fast. Very nice. Oke, baik. Dari video yang tadi sama-sama kita lihat, pastinya sudah bisa menyimpulkan ya Bapak Ibu ya, resiliensi itu apa sih gitu. Karena tadi kan ada gambar, ada video tentang ada mainan yang sudah dilempar, dipukul, kemudian ada yang ditutup pakai buku yang tebal, kemudian ada satu orang yang paling besar namanya Jerron, dia sudah mukul mainan itu, akhirnya jatuh dan pelatih, tapi mainan itu tetap bangkit lagi. Nah, resiliensi adalah kemampuan individu untuk bangkit kembali secepatnya setelah mengalami yang namanya kegagalan, keterpurukan ataupun masalah. Ini relate banget ya Bapak Ibu dengan kejadian siswa-siswa kita di sekolah. Karena pada proses tumbuh mereka, belajar mereka, kadang-kadang mereka mengalami yang namanya kegagalan. Ikut lomba nggak juara, kemudian dapat hasil atau nilai yang tidak seperti yang diharapkan, disisihkan dari lingkungan pergaulan, atau yang dibullying dari teman-temannya seperti itu. Nah, resiliensi ini bukanlah faktor bawaan, tapi dia bisa dikembangkan, diasah melalui proses belajar siswa sendiri atau murid sendiri. Nah, apa tujuan kita mengetahui resiliensi? Supaya kita bisa membantu siswa, memberikan dukungan. Karena kalau boleh bicara sedikit tentang bimbingan konseling atau BK, kita menghadapi kasus-kasus yang siswa-siswa yang tingkat resiliensinya tuh rendah ya. Iya nggak sih ya? Kemarin ini baru mungkin kelas 9 Bu Ismi, Bu Sinta baru ngadepin anak-anak yang karena sedikit masalah udah nggak mau sekolah, ya nggak sih? Ya, kemudian juga kemarin kita ngadepin juga anak-anak yang mogok sekolah, dibully dan sebagainya. Kenapa resiliensi ini bisa muncul? Karena satu faktornya karena tidak ada support atau dukungan sistem dari lingkungan khususnya keluarga. Dan bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, kita berada di zaman yang beda dengan anak-anak sekarang. Mereka ini adalah generasi Alpha yang lahir tahun 2010 sampai dengan sekarang. Pastinya juga pola asuh orang tua yang diterapkan ke mereka juga beda dengan orang tua kita zaman dulu. Kalau boleh dilihat, orang tua sekarang itu cenderung memanjakan anak atau melindungi, overprotective. Kemarin saya beberapa kasus orang tua yang nggak mau anaknya disalahin, ya nggak. Kemudian dengan ya Bu Eva ya, kita juga ketemu dengan orang tua yang banyak maunya.
nggak boleh salah. Kasus kemarin yang sempat viral itu adalah kasus di daerah Banten yang merokok kemudian tidak terima ya, seperti itu resiliensi. Dan apa yang harus kita lakukan adalah memberikan support atau dukungan kepada siswa yang mengalami keterpurukan atau kegangguan. Next, Bu Sinta. Nah, untuk jurus keempat itu adalah tentang jaga konsistensi. Ya, jadi Bapak dan Ibu, jaga konsistensi ini perlu kita sebagai guru menerapkan kepada siswa agar siswa memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Contohnya, pastinya banyak siswa yang malas mengerjakan tugas, atau mungkin ada siswa yang daya tangkapnya itu berbeda dengan teman lainnya yang daya tangkapnya lebih cepat. Nah, untuk itu kita membantu siswa untuk memberikan dari hal yang lebih mudah, habis itu baru tingkatannya ke yang lebih sulit gitu. Jadi dari yang mudah dulu. Nah, bisa contohnya juga, jadi dia itu supaya punya konsisten gitu. Contohnya saya pribadi misalnya obesitas gitu, terus kemudian saya berusaha untuk olahraga gitu. Nah, olahraga itu saya harus punya konsisten sama diri saya sendiri. Oh, berarti saya pada minggu pertama atau pada hari ini saya misalnya mau jalan 500 langkah, terus seminggu kemudian 1000 langkah, seminggu kemudian lagi 1500 dan seterusnya gitu. Nah, karena konsistensi ini penting untuk siswa, Bapak dan Ibu, memang tugas kita benar-benar menjadi penyemangat siswa gitu. Jadi diharapkan siswa-siswa yang memiliki konsistensi yang baik, insya Allah bisa mendapatkan bukan hanya hasil yang bagus, tapi nanti bisa mempengaruhi ke pribadinya dia, sosialnya dia, belajarnya dia, dan juga karirnya. Jurus kelima yaitu jalin koneksi. Ya, apa sih koneksi itu ya? Koneksi itu adalah hubungan antara guru dan murid, ataupun tempat murid itu curhat. Kita di BK itu menyarankan kepada siswa boleh curhat ke siapa aja yang kamu nyaman. Jadi kalau mereka itu nggak berani datang ke BK, mungkin bisa cerita ke wali kelas atau guru favorit mereka gitu ya. Kan ini dikasih kesempatan siapapun yang nyaman di sekolah ini. Kadang-kadang kan ada anak yang datang ke Bapak Ibu ya, mungkin mereka sekedar bicara ringan-ringan saja, atau mungkin cerita yang mungkin agak deep begitu ya, agak dalam, atau cerita masalah mereka. Nah, apa sih yang mesti dilakukan? Saran dari kami adalah menjadikan pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif itu maksudnya gimana Bapak Ibu? Jadi kita mendengarkan mereka dengan kontak mata. Jadi kalau mereka ada di sebelah kita jangan sambil main HP mungkin gitu ya. Taruh dulu alat-alat yang mungkin mengganggu percakapan atau komunikasi dengan siswa, dengan murid. Setelah itu yang kedua adalah mencoba memvalidasi masalah ataupun perasaan mereka. Ikut berempati sedikit, misalnya lagi cerita tentang keluarga di rumah atau orang tua yang lagi itu ya gitu ya. Jadi kita coba berempati gitu. Dan yang ketiga adalah mencoba merefleksikan gitu masalah yang sedang mereka hadapi. Dan yang terakhir, kalau mereka meminta bantuan, mungkin Bapak Ibu bisa juga membantu mencari solusi atau jalan keluar. Mungkin seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan di sini kenapa kita coba tuh sampaikan, karena kita semua kan jadi guru wali ya, atau yang satu wali kelas, yang satu guru wali semua di sini. Yang jurus ke-6 ada bangun kolaborasi ya. Bapak dan Ibu, sesuai judulnya kolaborasi berarti adanya bekerja sama antara guru, siswa, orang tua, staf TU dan stakeholder lainnya. Nah, di bangun kolaborasi ini tentunya setiap permasalahan yang terjadi pada siswa kita bersinergi untuk membantu anak supaya memiliki kemandirian yang baik terhadap dirinya. Contohnya Bapak Ibu, misalnya kita suka ada, mohon maaf Bu Ik, Bu Mul, izin, suka ada razia gitu ya. Nah, biasanya razia itu identik banget sama tata tertib, berarti dengan kesiswaan. Bapak dan Ibu, sebenarnya contoh dari bangun kolaborasi ini, sebenarnya guru BK itu tidak ikut merazia atau tidak ikut mengecek gitu. Cuma memang terkadang membutuhkan gitu guru wali ataupun guru wali kelas gitu. Jadi memang siogianya kita harusnya bareng-bareng bersama ketika misalnya ada razia, semuanya itu guru-guru itu ikut mendampingi gitu, karena memang
pada dasarnya secara teorinya guru BK itu bertugas untuk membimbing dan mengkonseling untuk perkembangan anak baik itu aspek pribadi, sosial maupun karir. Nah, dengan kolaborasi ini tentunya pasti Bapak dan Ibu sudah bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua, kemudian menyampaikan tentang perkembangan anak. Makanya kenapa kita setiap pembagian hasil belajar anak itu ada pembagian hasil belajarnya supaya bisa berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan orang tua. Baik, terakhir adalah menata situasi. Kita mau main permainan dulu, boleh Bapak Ibu minta waktunya 5 orang atau 6 orang, karena kita akan bikin SMP 12 ini menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Ya boleh Bapak Ibu, yang deket-deket aja deh minta tolong. Iya, gerakannya beda kalau udah tua. Enggak sih, boleh bantu nggak? Main games kita, Bu. Terus saya suruh ngapain ini? Nanti ada arahannya, Bu. Udah ya? Baik. Enggak. Oh iya. Jadi gini, ini kartu ini kita masukkan, kalau yang merah dia di ancaman, kalau yang ini di kapasitas, yang ini di kerentanan. Oke. Terus jadi gini loh. Cara mainnya Bu Sinta. Cara mainnya adalah ambil 2 kartu. Coba. Ini aku ikut begini aja. Ambil 2 kartu. Ini aja Bu Sinta. Kemudian dibuka. Silakan masukkan ke warnanya masing-masing. Oke, next yang kedua. Kita baca dulu ya. Hoax dan disinformasi ini adalah bagian ancaman. Kalau yang merah itu ancaman, kalau yang ini kapasitas dan ini adalah kerentanan. Bu Anissa ambil lagi. Jadi boleh ambil 2, boleh lihat 1 kartu, boleh diambil atau tidak, boleh buang 1 kartu. Jadi udah mau habis. Ancaman boleh dibuang. Yang kerentanan boleh di kapasitas. Coba. Oke. Terus. Oke. Sampai habis. Kanan sosial ekonomi ancaman. Nah, nanti Bu Tuti bisa ngambil, bisa buang. Kan ini soal SMP 12 ceritanya. Oh, yang ada di 12. Jadi yang merah dan yang kuning boleh dibuang. Ini apa nih? Tidak ada SOP penanganan perundungan. Yang kedua, sekolah memiliki ruang hijau atau taman untuk relaksasi. Iya. Hijau ya. Hijau ya, di hijau, bagian hijau Bu. Sama ada penanganan ini tidak. Ini tidak ada penanganan, buang. Ya, buang. Oke, boleh buang. Sip. Seterusnya harus dihitung udah gitu. Iya. Nah, ya satu dan suara. Siapa? Siti udah ngambil? Tidak ada. Tidak. Oh, berarti ini dibuang semuanya. Karena tidak aktifnya layanan konseling. Kan aktif. Oke. Dan Terus ini juga tidak ada. Siapa? Polusi udara. Ada pesan-pesan negatif di Sanksi yang tidak mendidik atau hukuman fisik. Tidak ada, berarti dibuang. dibuang aja dua-duanya. Pemadaman listrik atau membuat Kerja kan pagi-pagi harus ada. Oke, ambil lagi. Buang ya, Bu. Ya, buang. sarana dan prasarana memadai dan benar. Ceritanya udah Bu, ini dihitung ada berapa ancamannya? Ancamannya ada 3. Ancaman 3. Terus 1, 2, 3, 4. Hijau 4. kapasitas 4. Kapasitas 4. Kerentanannya 1. Yang dibuang banyak. Saya ngambil nggak cocok semua. Jadi saya Yang dibuang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang dibuang 7. Yang dibuang 7. Buang 7. Yang 1, kapasitas 4, berapa tadi? 3, 4. 1, 4, 3, 7. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu, tadi kan sudah ini ya, ada ancaman, kerentanan, sama kapasitas. Nah, ini tuh rumusnya, ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Jadi kapasitas ini terkait dengan
yang ada di dalam sekolah. Jadi guru-guru dan stakeholder lainnya kita itu harus bisa saling menguatkan, kompak, bekerja sama, bersinergi agar apabila nanti ada ancaman dari luar dan juga kerentanan dari dalam sekolah kita tetap bisa kompak, bisa membangun SMP Negeri 12 Kota Bekasi ini menjadi lebih baik lagi dan baik lagi. Supaya sekolah kita itu menjadi aman, nyaman, dan menggembirakan. Aman itu tentunya bebas dari kekerasan fisik, psikis, verbal, daring, seksual. Maksudnya adalah tidak ada yang namanya pebulian. Dan kita juga selama ini sudah difasilitasi oleh sekolah adanya roots perubahan anti perundungan yang didukung oleh Ekskul PIKR yang membantu guru BK juga dan kesiswaan untuk menjadi salah satu temannya teman-teman di sekolahnya atau peer counseling. Kemudian aman secara digital. Bapak dan Ibu juga sudah merasakan ya bahwa Bapak dan Ibu juga kalau ada siswa yang keluar dari jalur positif selalu mengkomunikasikan ke kami sehingga tidak ada siswa kita yang melakukan kejahatan melalui digital. Terus lingkungan yang sehat dan bersih, karena kita juga sudah melakukan itu. Sistem yang dibangun menyediakan kotak curhat aman, kita ada melakukan screening ringan perilaku agresif, supaya dia tidak punya perilaku agresif atau marah-marah. Nah, terus melatih guru dan menjadi peer mediator sahabat bullying dan membuat SOP perlindungan kekerasan. Selanjutnya adalah sekolah yang nyaman. Ini adalah relasi yang baik, yang harmonis, yang empatik antara guru, murid, dan staf. Insya Allah di 12 sudah ya Bapak Ibu ya. Oke, fasilitas yang bersih dan ramah anak sudah belum? OTW sudah, alhamdulillah. Lingkungan bersih, hijau, bebas dari polusi dan sampah. Insya Allah sudah ya. Baik. Sistem yang dibangun menyediakan ruangan yang tenang bagi siswa yang cemas. Ini kita sudah ada di ruangan BK. Alhamdulillah sudah ada ruang konseling tersendiri. Kemudian guru sebagai fasilitator kegiatan, saling mengenal dan membangun relasi. Alhamdulillah sudah tercapai. Kemudian pelatihan empati dan komunikasi asertif guru dan OSIS juga. Dan yang terakhir adalah membuat survei sederhana apa yang membuat kamu tidak betah di sekolah. Ini belum sih ya, atau cuma ngobrol-ngobrol aja sama anak-anak. Next, yang terakhir adalah mengembirakan, pembelajaran yang interaktif. Insya Allah sudah ya, anak-anak kita lebih betah di sekolah daripada di rumah. Kemudian waktu dan ruang bermain yang cukup. Ya, sampai-sampai waktu belajar juga main bola ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan sistem yang dibangun adalah adanya klub minat bakat yang menyenangkan untuk mereka, dan kemudian sarana dan waktu bermain yang memperhatikan keamanan. Baik, mungkin itu. Mau nanya apa Bu? Aduh, kita juga mau menjadikan sekolah SMP 12 ini sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Jadi kalau kemarin slogannya mohon maaf SMP 12 berkelas, saya boleh dong nambahin SMP 12 aman, nyaman, menggembirakan. Mau nanya apa nih? Oke, terima kasih untuk kedua tim fasilitator dari BK yang memaparkan tentang 7 jurus kebiasaannya. Saya ini kan mewakili tim kesiswaan. Jadi berhubungan dengan apa yang dijelaskan itu semua yang kita hadapi di sekolah. Yang saya tertarik itu adalah jurus yang keberapa tadi tentang resiliensi. Ya, resiliensi. Mau nanya, resiliensi itu ada nggak yang dibawa oleh apa dari bakat dari gen, gitu kan? Itu ya. Terus yang kedua, resiliensi ini untuk pengembangannya itu pengaruhnya terhadap pengembangan apa nih? Pengembangan intelektualnya pengaruhnya itu apa gitu aja. Karena kayaknya saya baru dengar bahasa resiliensi ini gitu. Sementara pengertiannya karena dijelaskan tadi itu adalah sesuatu yang saya juga belum tentu bisa gitu. Bisa kalau lagi benar-benar terpuruk terus bisa bangkit lagi gitu kan. Makanya tertarik Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Mul. Bu Sinta mau menjawab dulu. Ya, terima kasih Bu Mul pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama,
resiliensi itu bukan dari gen Bu, gitu. Jadi resiliensi ini timbul dari diri dia sendiri dan faktor yang paling mendukung itu adalah lingkungan di sekitar mereka, gitu. Jadi kalau memang anak yang lingkungannya dengan orang tua yang benar-benar bisa mengerti keadaan anak, terus teman-teman belajarnya juga bisa saling memahami dan mensupport. Terus juga dari kitanya sendiri sebagai pengajar bisa benar-benar sabar, semuanya berkolaborasi, semuanya mendukung perkembangan si siswa tersebut. Tapi kalau misalnya, tapi yang paling penting adalah dari diri dia sendiri, seperti itu Bu Mul. Pengaruh dari perkembangan intelektual ya, mental. Oh iya, sangat ya. Kenapa? Seseorang yang mengalami kegagalan, kemudian keterpurukan atau masalah dan dia nggak bisa bangkit lagi, stay tune di masalah itu, dia nggak akan bisa berkembang. Dan pastinya kondisi moodnya juga akan sangat jelek sekali ya, artinya dalam keadaan sedih, kemudian juga murung. Setelah itu apa nanti? Pengaruh nggak buat belajar? Kira-kira belajar enak nggak Bu kalau lagi murung, lagi sedih? Itu ya, dan tambah lagi mungkin lingkungan yang nanti nggak mensupport dia, orang tua yang kerjanya menyalahkan anak aja, kamu sih nggak belajar, kenapa kemarin nggak latihan lebih kuat lagi, jadi juara 1, jadi juara kelas, seperti itu. Ditambah lagi orang labeling. Nah ini masalah labeling, kita sering sekali nge-labelin anak ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya itu, iya, sebetulnya sakit gak sih? Karena saya sekarang tuh jadi murid ya Bu di satu tempat lembaga. Ini sedih banget gitu kalau ngerasa guru tuh kok nggak bisa gitu ya. Ternyata baru ucapan seperti itu aja udah dalam banget. Tapi gimana kalau guru yang bilang kamu pasti bisa, kamu belum usaha maksimal, insya Allah kamu bisa. Ternyata itu yang bikin kita, oh iya aku bisa nih gitu, cuma belum bisa sekarang, tapi next nanti bisa. Ya kan kadang-kadang kita langsung bilang ya dia lagi gitu ya. Memang itu lagi orangnya yang kadang-kadang bolak-balik harus diremedial, harus bolak-balik ke BK. Ya tapi mungkin dari sisi jeleknya mereka pasti punya sisi positif yang harus kita ingat gitu ya. Bapak Ibu ya, sama-sama kita bangun SMP 12 ini jadi sekolah yang aman, nyaman dan menggembirakan. Bisa ya Bapak Ibu ya? Insya Allah bisa. Terima kasih perhatiannya, supportnya untuk waktu yang sangat singkat ini. Mohon maaf kami masih belajar, ada banyak pakar di sini yang lebih pintar, yang lebih ini, dan kita terus berkolaborasi ya Bapak Ibu ya, untuk menggiring atau menemani anak-anak kita sampai dengan nanti mereka lulus. Pantun Bapak Ibu. Oke, pergi ke pasar membeli buah naga, singgah sebentar membeli delima. Presentasi BK sedikit saja, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Satu lagi Bapak Ibu, satu lagi. Boleh ya. Matahari terbit di pagi hari, menyinari bumi dengan cerah. 7 jurus adalah kunci membuka hati, mengubah langkah. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.